Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Widasari, mahasiswi semester 6 dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STEMI, Fokus C, Prodi Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai etika layanan publik serta pengelolaan integritas dan etika organisasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan dosen pengampu Doka Maipatria. Yang pertama, ada nilai dan prinsip etika layanan publik. Layanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pelayanan yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan umum, sebagaimana telah digariskan dalam undang-undang. Pelayanan publik dapat bersifat komersil maupun non-komersil. Pelayanan publik yang bersifat komersil dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN dan BUMD, sedangkan untuk pelayanan yang bersifat non-komersil dijalankan oleh pemerintah melalui birokrasi pemerintah seperti kementerian dan instansi-instansi milik pemerintah. Secara umum, nilai-nilai moral terlihat dari 6 nilai besar atau yang dikenal dengan 6 great ideas, yaitu nilai kebenaran, truth, kebaikan, goodness, keindahan, beauty, kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan keadilan, justice. Dalam pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai, dan disebut dengan professional standards atau kode etik, atau right rules of conduct, yang berarti aturan perilaku yang benar, dan seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik. Sebagai contoh, prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh Josephson Institute Amerika di Amerika Serikat. Yang pertama ada jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit-belit. Yang kedua, integritas, berprinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral, dan tidak bermuka dua. Ketiga, memegang janji, memenuhi janji, serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya, dan tidak menafsirkan isi perjanjian itu secara sepihak. Keempat, setia, loyal, dan taat pada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. 5. Adil, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi dan menerima perbedaan, serta berpikiran terbuka. 6. Perhatian, memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan kasih sayang, memberikan kebaikan dalam pelayanan. 7. Hormat, orang yang etis memberikan penghormatan terhadap martabat manusia, privasi, dan hak menentukan nasib bagi setiap orang. Ke-8. Kewarganegaraan, kaum profesional sektor publik mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai, serta mendorong pembuatan keputusan yang demokratis. Ke-9. Keunggulan, orang yang etis memperhatikan kualitas pekerjaannya, dan seorang profesional publik harus berpengetahuan dan siap melaksanakan wewenang publik. Ke-10. Akuntabilitas, orang yang etis menerima tanggung jawab atas keputusan, konsekuensi yang diduga dari dan kepastian mereka, dan memberi contoh kepada orang lain. 11. Menjaga kepercayaan publik, orang-orang yang berada di sekitar sektor publik mempunyai kewajiban khusus untuk mempelopori dengan cara mencontohkan, untuk menjaga dan meningkatkan integritas dan reputasi proses legislatif. Lalu, untuk menjamin kinerja aparatur negara sesuai dengan standar yang diinginkan dan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, adanya penting mengembangkan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas administratif atau organisasional, adanya hubungan hierarkis yang tegas antara pusat pertanggungjawaban dengan unit di bawahnya. Yang kedua, akuntabilitas legal, setiap tindakan administratif dari aparat pemerintah di badan legislatif dan atau mahkamah. Kedua, akuntabilitas politik adalah akuntabilitas politik, adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas, distribusi sumber, dan jaminan kepatuhan pelaksanaan pemerintah. Keempat, akuntabilitas profesional, keseimbangan antara kode etik profesi dengan kepentingan publik harus prioritas kepada publik. Kelima, akuntabilitas moral, landasan dari tindakan pegawai diletakkan pada prinsip moral dan etika yang diakui konstitusi dan peraturan lainnya. Cara menilai pelayanan publik baik atau buruk. Yang pertama, efisiensi. Kedua, efektivitas. Ketiga, kualitas layanan. Keempat, responsivitas. Dan kelima, akuntabilitas. Hal yang dapat dilakukan untuk kualitas pelayanan publik menurut Osborne dan Plastreet 2000. Yang pertama, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai dan norma yang dipertanggungjawabkan meliputi
transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan. Yang kedua, orientasi pada pembaharuan. Pembaharuan pada restrukturisasi organisasi dan sistem pemerintahan yang mencakup mengubah tujuan, insentif akuntabilitas, distribusi kekuasaan, dan budaya kerja. Ketiga, pengembangan etika pelayanan sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi agar menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, terkait dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik, maka perlu adanya 3 kompetensi profesionalisme dalam pelayanan publik. Yakni ada kompetensi teknis yang meliputi pengetahuan terspesialisasi, pengetahuan hukum, manajemen program, manajemen strategis, dan manajemen sumber daya. Yang kedua ada kompetensi etika yang meliputi manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, moralitas pribadi, moralitas publik, dan etika organisasional. Yang ketiga ada kompetensi leadership yang meliputi penilaian dan penetapan tujuan, keterampilan manajemen hard atau soft, gaya manajemen, keterampilan politik dan negosiasi, serta evaluasi. Hasil riset Gillan dan Lewis terhadap pegawai pemerintah dan korporasi yang menjalankan program-program etika menunjukkan adanya nilai dan sikap yang dianut bersama oleh mereka. Yang pertama, nilai-nilai politis, seperti efektivitas, efisiensi, kepedulian, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, ada nilai-nilai bersama, yaitu adanya komitmen terhadap inisiatif bersama, penanaman kesadaran diri untuk menaati norma, aturan, dan program. Lalu selanjutnya, ada beberapa aspek penting mengenai persoalan nilai-nilai dan sikap yang dianut bersama, yaitu tunjukkan integritas fiskal, hindari abstraksi moral, libatkan abstraksi moral, akui teori pluralitas, percaya pada dikotomi, tidak mempercayai dikotomi, menjunjung tinggi keadilan sosial, mengupayakan wacana profesi, mempertahankan tatanan konstitusional, serta melayani masyarakat. Yang kedua, etika dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, maka etika organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dapat dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi, dan secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi atau organizational culture yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi yang bersangkutan. Salah satu nilai etika yang secara umum berlaku bagi setiap anggota organisasi jenis apapun adalah apa yang dirumuskan sebagai menjaga nama baik organisasi. Setiap anggota organisasi harus mampu bersikap dan berperilaku yang mendukung terjaganya nama baik organisasinya. Tidak hanya menjaga nama baik, tetapi juga meningkatkan nama baik organisasi. Selanjutnya, perilaku manusia dalam organisasi memiliki beberapa dimensi, yaitu yang pertama, dimensi hubungan antara anggota dengan organisasi yang tertuang dalam perjanjian atau aturan-aturan legal. Yang kedua, hubungan antara anggota organisasi dengan sesama anggota lainnya, antara anggota dengan pejabat dalam hierarki. Ketiga, hubungan antara anggota organisasi yang bersangkutan dengan anggota dan organisasi lainnya. Keempat, hubungan antara anggota dengan masyarakat yang dilayaninya. Sekian sampai di sini presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Saya Cika Yudesari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.